Selamat siang Ibu Mita. Selamat siang Ibu Vincent. Ya, sebelum Ibu Mita melaksanakan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh Ibu Mita? Boleh Ibu, siap. Ibu Mita, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Ibu, terima kasih. Tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama, kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga kehadiran yang penuh, kesadaran diri penuh seperti itu. Oh iya, jadi kompetensi yang ingin Ibu Mita kembangkan itu kehadiran penuh, memberikan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan secara aktif ya? Iya, betul. 3 kompetensi. Namun mungkin ada secara spesifik Ibu Mita ingin mengembangkan dari ketiga kompetensi ini secara spesifik Di antara 3 kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, jadi secara spesifik ini khusus ini mau mengembangkan kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot. Siap. Ya. Ibu Mita, kira-kira indikator ketercapaian dari kompetensi ini menurut Ibu Mita sendiri itu apa? Indikator ketercapaian dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu kalau menurut saya antara lain yaitu pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali proses kreatif dan juga mampu menggali potensi dari coach itu sendiri. Iya. Jadi Ibu Mita ingin dapat menggali potensi ide-ide dari coach. Iya, betul. Dan terakhir Ibu Mita, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini? Baik Ibu, kalau boleh saya pasang angka saat ini kemampuan saya terutama pada kemampuan memberikan pertanyaan berbobot adalah pada angka 7. Harapan saya adalah saya mampu untuk meningkatkan kemampuan memberikan pertanyaan berbobot tersebut. Kalau angka 10 itu sudah terlalu sempurna Ibu, mungkin bisa di angka 8 atau mungkin 9, itu sudah merupakan suatu kemajuan yang bagus untuk saya. Jadi itu harapan Ibu Mita setelah proses coaching nanti. Iya. Ibu Mita, mohon izin nanti sebentar mungkin saya juga bersama-sama saat proses coaching saya akan mengobservasi Ibu Mita sebagai coach dengan coaching. Iya. Supaya nanti setelah itu kita mungkin dapat berdiskusi kembali membahas apa yang telah saya amati. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya yang diberikan sama kita. Siang Ibu. Iya, Selamat siang Ibu Neni. Bagaimana? Kayak dari muka kayak lesu, letih lesu lumai begitu. Ibu, saya mau cerita. Boleh Ibu, silakan. Ada waktu, Ada. Ibu, ini permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini, Ibu, yaitu teman-teman saya di sekolah, mereka mau datang, setelah itu mengajar, pulang, dan mereka tidak bersemangat begitu. Tidak melakukan perubahan-perubahan sehingga mungkin siswa-siswa mereka mungkin tertarik dengan apa yang Pak Ibu guru lakukan atau mungkin perubahan-perubahan baru seperti itu Ibu. Mereka tidak bersemangat seperti itu Ibu. Nah, tidak bersemangat deh teman-teman gurunya, teman-teman guru Ibu, teman-teman sekolah tidak semangat deh. Jadi menurut Ibu dari pertemuan kita pada hari ini apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita pada hari ini? Ya mungkin saya harapkan itu mereka jangan cepat pulang, tapi mereka tetap di sekolah. Mungkin mereka cari referensi atau apa, sehingga kami mungkin saling berbagi satu dengan yang lain tentang perubahan-perubahan sehingga mungkin siswa mereka lebih tertarik lagi dalam proses pembelajaran seperti itu. Oke, baik Ibu, bagus sekali itu. Lalu menurut Ibu apa yang membuat mereka tidak bersemangat dalam melakukan perubahan-perubahan di sekolah? Iya Ibu, mungkin karena tempat tinggal mereka juga jauh dari sekolah, mungkin ada banyak tanggung jawab juga di rumah sehingga yang setelah mengajar langsung pulang. Iya, memang kompleks. Lalu kalau begitu Ibu kira-kira apa yang membuat guru-guru mungkin lebih bisa tertarik begitu ya Ibu? Iya,
mungkin kami saling berkolaborasi, setelah itu mungkin memberikan praktik baik, mungkin sama-sama merancang proses pembelajaran ini dengan berbagai macam mungkin aplikasi sehingga mungkin pembelajaran menarik, sehingga mungkin ya, mereka senang juga, mungkin termotivasi seperti itu gitu. Wah, menarik sekali, saya sependapat dengan Ibu. Tapi menurut Ibu mungkin ada hal lain yang lebih membuat guru termotivasi sehingga mereka lebih bersemangat dalam memberikan perubahan-perubahan di sekolah. Iya Ibu, mungkin bukan saya mendekati mereka secara personal seperti itu Ibu, mendengarkan apa yang mereka ungkapkan isi hati mereka sehingga tahu permasalahan apa, seperti itu Ibu. Nah, betul sekali itu Ibu. Saya yakin Ibu Neni juga mampu untuk memberikan pendekatan secara personal kepada teman-teman guru Ibu. Lalu, kapan waktu yang akan Ibu lakukan? Rencana Ibu kapan? Minggu depan, seperti itu Ibu. Lebih tepatnya lagi minggu depan hari apa Ibu? Kalau boleh tahu? Kalau ya hari Jumat Ibu, karena iya hari Jumat itu pulangnya kan lebih awal. Iya. Jadi mungkin kami mau memanfaatkan waktu yang ada sehingga kami boleh melakukan hal-hal tersebut begitu Ibu. Oke, hari Jumat depan ini atau Jumat besok? Jumat depan. Oke. Kalau begitu boleh kira-kira saya Jumat minggu depan bersama-sama Ibu Neni mendampingi Ibu Neni. Betul Ibu. Oke. Iya. Lalu Ibu selanjutnya komitmen apa yang Ibu akan lakukan dalam menempuh usaha-usaha ini? Iya, mungkin secara konsisten Ibu. Iya, saya mungkin secara konsisten melakukan hal-hal tersebut seperti itu Ibu. Bagus sekali Ibu. Saya akan mendukung segala usaha Ibu, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sesuai harapan dan teman-teman dapat kembali bersemangat ya Ibu ya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Sampai jumpa minggu depan Ibu ya. Sama-sama. Selamat siang Bu Mita. Selamat siang Bu Ice. Bagaimana tadi proses coachingnya Bu Mita? Puji Tuhan berjalan dengan lancar sekali Ibu. Iya, luar biasa Ibu Mita. Sebelum mengakhiri ini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Mita. Boleh Ibu. Menurut Ibu Mita, apa yang sudah dilakukan terkait kompetensi yang ingin dicapai? Pada proses coaching tadi Ibu, saya sudah melaksanakannya sesuai alur metode Tirta, sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, bahkan juga saya sudah berusaha menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari coach itu sendiri. Sehingga dari situ saya bisa mendapatkan bahwa coach bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi, mendapatkan solusi-solusi dari masalah yang dia hadapi. Ya, jadi dia sendiri menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Ya, tadi awal Bu Mita mau mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut Ibu Mita pribadi, apakah dalam proses coaching tadi sudah dapat meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot? Dalam proses coaching tadi, sejujurnya saya mendapatkan dan saya merasakan bahwa saya lebih memahami bagaimana cara meningkatkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach itu sendiri. Tapi saya mesti lebih banyak berlatih lagi sebetulnya supaya lebih terbiasa ya, supaya jangan terlalu kaku, lebih leluasa. Ya, Ibu Mita sebelumnya mohon izin, saya mau menyampaikan beberapa hal yang tadi sudah saya amati selama proses coaching yang tadi kita lakukan. Yang pertama, dari proses coaching Ibu Mita sudah menyampaikan tujuan, membantu coach untuk sama-sama menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dari pembicaraan. Juga Ibu Mita sudah membantu coach untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dialami dan rencana aksi yang akan dilakukan. Bukan dari Ibu Mita sebagai coach, namun melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot memantik coach untuk dapat sendiri menemukan rencana aksi yang akan dilakukan. Sampai yang terakhir tanggung jawab, komitmen yang akan dilaksanakan oleh coach. Tadi saya sudah lihat sudah ada semua dalam proses yang Ibu Mita lakukan bersama dengan coach. Sungguh luar biasa Ibu, saya sangat mengapresiasi. Ibu Mita sudah baik
sangat baik sekali dalam proses coaching yang tadi dilakukan. Terima kasih. Yang terakhir Ibu Mita, apa yang ingin Ibu Mita lakukan ke depannya terkait dengan kemampuan coaching ini? Tentunya saya akan meningkatkan performa saya dengan semakin terus berlatih, Baik. semakin membuka diri kepada teman-teman yang mungkin memiliki permasalahan, berkolaborasi dengan teman-teman, baik yang senior maupun yang junior. Iya. Jadi semakin berkolaborasi dengan teman yang lain, dengan terus berlatih agar mampu untuk menjadi coach yang baik yang dapat menuntun teman-teman menjawab dan menemukan solusi dari apa yang dihadapi ya, begitu Bu Mita. Iya. Oke Bu Mita, terima kasih untuk waktunya. Saya juga terima kasih Ibu sudah bersedia memberikan masukan kepada saya. Semoga semakin sukses ya Bu Mita dapat menjadi coach bagi teman sejawat. Terima kasih Ya, selamat siang. Selamat siang Ibu. Baik, selamat siang Ibu Neni. Selamat siang Ibu Mita. Ibu, sebelum Ibu memulai proses coaching pada siang hari ini, bolehkah saya memberikan beberapa pertanyaan Ibu? Boleh Bu. Baik, yang pertama gampang-gampang saja Ibu pertanyaannya. Yang pertama, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Iya, ada 3 Ibu yang ingin dikembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik, ada 3 kemampuan nih yang Ibu sampaikan kepada saya, yaitu kemampuan mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan berbobot, lalu kehadiran penuh. Di antara 3 ini Ibu, yang lebih spesifik atau yang lebih khusus yang ingin Ibu kembangkan yang mana? Ya, menurut saya dari ketiga kompetensi tadi, saya ingin yang menurut saya itu mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif ya Iya. Ibu. Kalau menurut Ibu, indikator ketercapaian dari kompetensi tadi yaitu mendengarkan secara aktif itu kira-kiranya seperti apa? Ya tentu saya mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach. Iya. Setelah itu saya menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach tersebut. Begitu, seperti itu Ibu. Baik, yang terakhir ini Iya. Ibu, harapannya setelah observasi yang kita lakukan pada siang hari itu apa Ibu? Ya, tentu saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach sehingga coach bisa terbuka atas masalah yang dihadapi kepada saya. Baik, jadi lebih Iya, terbuka iya, begitu ya. iya. Baik Ibu, saya mohon izin untuk bisa saya mendampingi Ibu dalam melakukan coaching kepada coach ya Ibu ya. Silakan Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu Neni. Iya. Selamat siang Ibu Ici. Selamat siang Bu Neni. Iya, bagaimana? Ada yang bisa Ibu bantu? Iya Bu Neni, ini saya mau Iya. curhat sedikit Ibu Iya, tentang silakan. permasalahan yang saya hadapi di kelas saya Ibu. Ya, jadi murid-murid saya Ibu beberapa waktu belakangan ini terlalu ribut di kelas Bu. Mereka sangat kurang disiplin. Misalnya saya izin ke ruang guru atau ke perpustakaan itu, mereka dalam kelas itu berkeliaran dan membuat keributan. Bahkan kemarin tuh sampai mengganggu kelas sebelah. Oh, seperti itu. Iya, Jadi Ibu. murid-murid Ibu memanfaatkan waktu ketika Ibu keluar, mereka ribut, Iya. mengganggu kelas sebelah dan sebagainya. Berarti Ibu pergi juga tidak tenang. Iya. Karena pergi mendengarkan suara, Iya. suara mereka dan sebagainya. Dengar sampai Oke, ruang guru. baik seperti itu. Jadi yang Ibu Ici harapkan dari diskusi kita ini apa? Ya Ibu, yang ingin saya harapkan semoga lewat diskusi ini Bu Neni mungkin dapat membantu saya bagaimana caranya agar anak saya di kelas lebih tenang gitu Baik, Ibu. baik. Punya tips gitu. Nah, iya baik. Jadi kita saling berbagi. Iya. Nah, iya. Jadi dari permasalahan ini, apa yang sudah Ibu Ici lakukan selama ini sehingga mengatasi sesuatu yang ribut seperti itu? Iya. Jadi selama ini jika saya keluar kelas, kita keluar, biasanya tuh saya tugaskan ketua kelas atau sesi amanat untuk menjaga keamanan dan menulis nama-nama siswa yang ribut. Oke. Ketika saya kembali, saya akan memeriksa dan memberikan
teguran, hukuman begitu kepada mereka itu. Iya. Namun ya menurutnya kurang efektif karena ya sampai saat ini masih begitu Iya. saja itu. Sebagai macam cara sudah ibu Iya, lakukan. benar. Iya, baik sekali. Saya apresiasi kepada apa yang selama ini Bici sudah lakukan. Ya, untuk ke depan kira-kira ide-ide apa yang Bici akan kembangkan lagi sehingga mengatasi peserta didik seperti itu. Iya ibu. Ini saya berpikir ini kemarin kan saat komunitas belajar itu ibu minta berbagi praktek baik tentang disiplin positif. Nah, Mungkin itu bisa jadi ya ibu Iya. ide yang dapat saya kembangkan nanti untuk murid-murid saya Iya. untuk mengembangkan disiplin positif mereka agar mereka lebih disiplin dalam kelas lah, tidak mengganggu teman, tidak ribut, tidak rame. ya itu ide yang baik ibu. Itu menurut ya ide yang sangat baik, perlu dicoba. Iya. Hanya Bici berpikir hanya itu atau masih ada ide-ide yang lain? Ya mungkin langkah konkretnya dari itu bisa dia buat kesepakatan kelas ya. Oh, iya baik. Iya. Ini sangat luar biasa. Iya, sehingga mungkin murid-murid mereka merasa mempunyai kesadaran diri Iya. apa yang mereka lakukan, apa Iya, yang mereka buat betul. kesepakatan kelas sehingga ya istilahnya kalau mereka mau langgar gitu oh ada kesepakatan. Iya, karena itu yang mereka buat sendiri Iya. dan Iya. harus mereka taati itu bukan dari peraturan dari kepala sekolah atau dari luar kelas, Iya. namun dari murid-murid sendiri. Iya, ini yang sangat baik ibu. Terima kasih. Iya, kapan ibu melakukan hal tersebut dalam minggu ini atau minggu depan atau kapan ibu? Iya, ini kan akhir pekan, jadi mungkin minggu depan hari Senin kita sudah mulai untuk membuat kesepakatan Pasti hari kelas. Senin. Iya, Iya. Senin. Baik sekali. Terima kasih ibu. Nanti minggu depan saya akan datang lagi mendampingi ibu. Saya melihat lagi perkembangan kesepakatan kelas. Iya. Iya. Apa yang sudah berjalan sehingga saya dapat mendampingi ibu. Kita lihat sama-sama Iya, ya. terima kasih. Berjalan dengan baik. Iya. Semoga semua berjalan sesuai rencana. Iya, amin Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih juga untuk waktunya Bu sudah Iya. mendengarkan keluh kesah saya. Iya. Terima Selamat siang. kasih ya. Oke Ibu, Iya. selamat siang. Selamat siang, Ibu. Iya, selamat siang. Baik Ibu, tadi saya sudah mendampingi Ibu dalam proses coaching, mohon maaf, luar biasa sekali. Ibu, bagaimana perasaan Ibu tadi ketika melaksanakan proses coaching tadi? Iya, sebelum proses coaching, awalnya khawatir ibu, tetapi perjalanan proses coaching berjalan lancar ya, saya masih senang, saya syukur ibu karena proses tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Iya. Ibu, saya ada mau tanya-tanya sedikit, Ibu boleh ya? Iya, boleh ibu, silakan. Yang pertama Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi terkait dengan kompetensi-kompetensi? Iya ibu, tadi pada proses coaching tadi ada beberapa kompetensi. Itu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, setelah itu mengajukan pertanyaan tadi. Jadi Ibu sudah melakukan semuanya Ibu ya. Yang kedua Ibu, tadi ketika sebelum melakukan proses coaching Ibu sampaikan bahwa Ibu ingin meningkatkan kemampuan dalam mendengarkan secara penuh. Jadi menurut pendapat Ibu sendiri, kira-kira kompetensi itu sudah ada peningkatannya kah belum? Tentu sudah ibu, pada proses coaching tadi bagaimana saya mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan dari coaching sehingga menggali potensi yang dimiliki oleh coach sehingga coach dia bisa menyampaikan apa permasalahan dia secara terbuka, secara enak seperti itu. Tanpa ada masalah aneh gitu ya Ibu. Baik Ibu, luar biasa sekali ya Ibu. Izin menyampaikan Iya. sedikit Ibu atas pengamatan yang saya lakukan. Iya, Jadi iya. begini Ibu, menurut pengamatan saya apa yang sudah Ibu lakukan tadi itu sudah sangat luar biasa. Sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, yaitu sesuai dengan alur tirta, sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah ada. Dan utamanya lagi peningkatan yang Ibu mau tingkatkan tadi, mendengarkan secara aktif itu sudah tampak sekali, sehingga menurut penilaian saya di sini Coach sudah leluasa menyampaikan segala permasalahannya kepada Ibu sehingga Coach sendiri dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Jadi selanjutnya ini terakhir Ibu ya.
apa yang ingin Ibu lakukan selanjutnya terkait dengan proses coaching kita pada hari ini? Iya. Mungkin kedepannya Ibu, yang perlu saya lakukan itu saya mungkin menggunakan provinsi karena kehadiran penuh tadi saya sudah lakukan. Jadi yang ingin saya kembangkan itu ada dua. Yang pertama mengajukan pertanyaan berbobot dan juga kehadiran penuh itu yang akan saya kembangkan untuk ke depan sehingga tidak melakukan latihan-latihan sehingga ke depan semua berjalan dengan baik. Oke, baik, luar biasa Ibu semangatnya. Jadi mungkin minggu depan lagi kita ketemu lagi. Iya. Oke Ibu, terima kasih. Iya. Dan mohon maaf mungkin ada sedikit kurang hati mungkin dengan saya. Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan ya Ibu. Iya. Terima kasih. Iya, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Ice. Selamat siang Ibu Neni. Ya, apa kabar hari ini? Baik Bu. Iya. Sebelum kita melakukan proses coaching pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu Ibu ajukan. Bisa? Silakan Ibu. Iya. Pertanyaan yang pertama Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching ini? Iya Ibu. Jadi dalam proses coaching ini yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, yang perlu dikembangkan ada tiga ya. Iya. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang bobot. Baik Iya. sekali. Ibu yang berikut, kompetensi spesifik mana yang Ibu perlu kembangkan? Iya. Kalau untuk saya pribadi secara spesifik itu yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran secara penuh. Iya. Jadi dari ketiga ini Bu, Iya. ini kehadiran penuh. Iya. Ya. Baik sekali Bu. Berarti indikator ketercapaian apa yang akan Ibu gunakan pada proses coaching nanti? Iya. Ibu saya sebelumnya memilih kehadiran penuh karena ketika proses coaching itu mungkin pikiran saya sedikit terbagi-bagi ya Ibu, karena beban pekerjaan yang banyak, tugas-tugas sehingga saya gagal fokus begitu. Jadi yang saya harapkan indikatornya itu adalah saya lebih fokus ketika mendengarkan teman yang menyampaikan masalahnya dalam proses coaching sebentar. Iya. Jadi memilih dari ketiga itu di fokus supaya benar, lebih fokus. Ya. Baik sekali. Dari proses ini Ibu, apa harapan yang Ibu Ice harapkan pada proses coaching ini? Iya Ibu. Dari proses coaching sebentar nanti yang saya harapkan adalah saya dapat membantu teman yang akan di coaching nanti untuk dapat menggali ide dan potensi yang ada dalam dirinya agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Iya. Ibu Ice, itu saja beberapa pertanyaan yang perlu saya ajukan. Semoga proses coaching dapat berjalan dengan lancar. Iya. Setelah itu saya akan melihat. Setelah itu saya akan memberikan umpan balik kepada Ibu Ice. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu. Bu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bu Mita. Selamat siang Bu Ice. Bu Mita, apa yang mau Bu Mita bicarakan siang ini? Ya, mau curhat-curhat sedikit Ibu, tadi saya dimarahin Iya. karena sekolah. Oh, Iya. Gimana Jadi itu? memang kesalahan saya ini Ibu, saya memang lalai dalam melaksanakan tugas-tugas saya sebagai guru kelas. Jadi ini mau curhatnya tentang itu Ibu. Iya. Jadi saya ingin apa ini selama ini tugas-tugas saya sebagai guru kelas dan juga tugas-tugas saya sebagai calon guru kelas banyak yang keteteran Ibu. Jadi saya setengah mati sekali dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Jadi ini permasalahan Ibu Mita ini, Ibu Mita kesulitan membagi waktu antara tugas sebagai seorang guru di kelas dan menyelesaikan tugas-tugas calon guru penggerak. Iya, Gitu ya? benar sekali. Iya. Ibu Mita, kira-kira apa yang Ibu Mita harapkan dari percakapan kita ini? Tentunya saya ingin saya bisa lebih membagi waktu sehingga tugas-tugas saya sebagai wali kelas dan tugas sebagai calon guru penggerak dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dari yang Ibu Mita amati atau lihat selama ini,
alasan apa yang menyebabkan Ibu Mita tidak dapat membagi waktu antara tugas sebagai guru dan tugas guru penggerak? Jadi saya sadari bahwa yang pertama saya tidak fokus ibu. Yang pertama tuh saya kurang bisa membagi waktu. Kedua, di rumah itu terlalu banyak gangguan, jadi anak-anak rewel dan sebagainya, sehingga waktu saya tuh tidak teratur begitu. Jadi hanya kerjaan yang saya lakukan tuh hanya kalau ada waktu luang borong saja begitu. Jadi hanya tidak ada yang selesai. Iya, jadi Ibu Mita kurang fokus. Selain juga tugas-tugas di sekolah, guru penggerak juga ada keluarga di rumah. Iya. Kita juga harus membagi waktu antara tiga ini ya, Bu. Iya. Menurut Ibu Mita, idealnya itu seperti apa? Idealnya saya bikin jadwal KPP, bikin jadwal sehingga dapat terbaca di situ waktu luangkan saya kapan, sehingga saya dapat melakukan tugas-tugas di sekolah maupun tugas-tugas di rumah tanpa terbagi fokus. Mungkin seperti itu ideal. Iya, itu ide yang bagus Ibu. Jadi membuat jadwal sehingga tugas-tugas yang ini diselesaikan itu dapat secara runtut dikerjakan ya Ibu ya, tidak tumpang tindih begitu. Ide yang bagus Ibu. Menurut Ibu sendiri, kapan dapat memulai untuk membuat jadwal ini supaya tugas-tugas antara tugas sekolah, CGP dan tugas di rumah itu tidak terbentur begitu ya? Kalau berdasarkan ini mungkin sebentar malam saya sudah bisa bikin jadwal ibu ya? Ya, bisa. Selain jadwal mungkin saya ibu mungkin saya bisa bikin list. Iya, Tugas-tugas iya, yang belum benar terlaksana begitu. Jadi buat list yang belum terlaksana, yang sudah dicontreng, yang belum Iya. ya, sebagai pengingat. Oke. Ya, bagus Ibu. Mulai malam ini saya ingin membuat jadwalnya dan pelaksanaannya yang pasti mulai besok. Iya. Saya mulai pelan-pelan, mungkin saya list dulu pekerjaan-pekerjaan di sekolah Iya. dan pekerjaan-pekerjaan penggerak yang Iya, yang harus didahulukan. Oh iya, Ibu. Prioritaskan dulu. Prioritaskan, betul, Iya. betul. Bisa Ibu. Ibu Mita, kira-kira ada teman atau orang siapa yang dapat membantu Ibu Mita untuk mengingatkan? Ada ibu. Iya. Yang pasti kalau di rumah suami saya. Iya. Yang kedua, ibu bisa minta tolong ibu Aceh Oh. supaya selalu mengingatkan saya, Iya. mengingatkan kembali atas percakapan kita, kucing kita pada hari ini. Ya, oke, Ibu Mita, saya bersedia untuk selalu mengingatkan Ibu Mita agar tetap berpedoman di jadwal yang nanti akan dibuat. Iya. Sehingga tugasnya dapat terlaksana dengan baik. Iya. Dan tidak membuat Ibu Mita sendiri kesulitan ya Iya. sampai keteteran. Iya. Selesaikan. Iya. Ibu Mita jadi komitmen apa? Yang pastinya nih, Yang pasti saya harus konsisten ibu dengan jadwal-jadwal yang saya sudah susun. Oleh karena itu saya juga butuh bantuan untuk saling mengingatkan begitu. Karena Iya. yang namanya manusia itu ya kadang-kadang lupa kak, asik main HP Iya. gitu. Oke Bu Mita, saya siap untuk mengingatkan cara menyusun jadwal itu dan pelaksanaannya. Bagaimana nanti minggu depan kita bertemu lagi, kita diskusi lagi apakah Ibu Mita sudah menyelesaikan tugas-tugas sesuai jadwal yang sudah Baik disusun. ibu. Ya, terima kasih banyak ibu sebelumnya Oke. atas bantuannya. Iya, sama-sama Bu Mita. Selamat siang. Iya, selamat siang ibu. Selamat siang Ibu Ice. Selamat siang Bu Neni. Iya. Bagaimana perasaan tadi setelah melakukan coaching? Ya, puji Tuhan tadi proses coaching berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan yang berada apapun. Ya, berjalan dengan baik ya Iya. Ibu. Oke. Pada proses coaching tadi yang saya amati, ada beberapa pertanyaan yang saya boleh ajukan Ibu. Silakan Ibu. Iya. Yang pertama Ibu, apa saja ketercapaian yang sudah Ibu lakukan terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai? Ya. Jadi awalnya itu saya ingin mengembangkan kompetensi bagian kehadiran penuh. Iya. Jadi selama proses coaching tadi saya berusaha untuk hadir, fokus, pikiran tidak terbagi-bagi, namun fokus pada coaching. Iya. Sehingga saya dapat menyimak dengan baik, mendengarkan dengan baik segala permasalahan yang dihadapi coaching, sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang membantu coaching untuk dapat menggali idenya, dapat menggali potensinya, dan menemukan jawaban
atas permasalahan yang dihadapi. Iya, jadi tetap fokus sehingga Iya. bisa mencari solusi, Iya, atau benar. menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya. Ya, Benar baik sekali. sekali apresiasi diberikan Ibu Ice. Terima kasih, Ya, Bu Neni. iya. Yang berikut Ibu, yang sudah terlihat selama proses coaching ini, tentu Ibu sudah melakukan atau sudah mengikuti alur tirta sesuai dengan alur tirta, mulai dari menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu semua apresiasi sangat luar biasa Ibu. Iya, terima kasih. Iya Ibu, bagaimana Ibu sudah yang dengan tetap fokus walaupun ya kita tahu bahwa jam ini adalah ini ya Ibu ya. Iya, sudah semakin siang, semakin sudah siang. ngantuk, Iya, ya, Bu. iya, sangat baik sekali Ibu. Yang berikut Ibu, apa yang ingin Ibu Ice lakukan atau kembangkan ke depan sehingga dari kompetensi yang tadi selain kehadiran penuh tadi? Iya. Jadi saya juga ingin mengembangkan 3 kompetensi yang lain, yaitu mendengarkan dengan aktif dan Ya. memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin lebih ke memberikan pertanyaan berbobot Ya. agar teman yang saya akan coaching nanti itu dapat membuka diri, dapat mengeluarkan Ya. ide-ide dan potensi yang ada dalam diri mereka. Iya. Itu mungkin yang ingin saya kembangkan di Iya, ke sehingga depan. iya betul, baik sekali. Sehingga dia bisa leluasa begitu Iya. tanpa ada paksaan. Iya. Dia bisa memberikan Lebih terbuka. kepada Ibu Ice nanti ke depan. Iya. Ibu Ice terima kasih. Semoga kompetensi yang sudah Ibu Ice sampaikan boleh berjalan nanti ke depan. Nanti saya mengamati lagi sehingga saya kembali lagi Ibu Ice, sehingga ke depan rencana-rencana apa yang dikembangkan oleh Ibu Ice boleh berjalan dengan baik. Iya, terima kasih Bu Iya. Neni untuk kepeduliannya. Terima kasih Ibu Ice. Selamat siang.